Assalamualaikum, halo Kema Ekis, kembali lagi bersama kita dalam podcast Rasa, rangkaian eskalasi. Nah, sebelum mulai, aku ada satu pantun nih buat teman-teman. Jangan lupa bilang cakep ya. Cakep, Oke, jalan-jalan ke alun-alun Garut, cakep. beli es doger rasa stroberi. Rasa datang bukan sekedar turut, tapi siap berbagi inspirasi. Eh, Oke. oke, mantap, mantap, mantap. Halo semuanya, perkenalkan, aku Haifa dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2025 selaku moderator yang akan mendampingi kalian dalam podcast Rasa hari ini, yang pastinya akan seru banget. Nah, bagi teman-teman Ekis yang baru bergabung pada rangkaian eskalasi hari ini, mari kita kilas balik dulu apa sih rangkaian eskalasi itu. Nah, jadi rasa atau rangkaian eskalasi adalah sarana pengembangan diri yang berupa penyajian konten dengan pemaparan materi seru dan tentunya berhubungan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan melalui podcast rangkaian eskalasi, kita dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengembangkan kompetensi dan kredibilitas diri. Di podcast Rasa ini juga kita menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya keren banget dan berpengalaman dalam hal tersebut. Podcast Rasa kali ini akan membahas suatu topik yang berhubungan dengan adaptasi yang berjudul Half Start Generation Between Adapting and Actually Starting. Nah, podcast kita hari ini akan sangat bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa baru untuk memberikan semangat awal dan motivasi di dunia perkuliahan. Nah, sebagai mahasiswa baru, adaptasi adalah langkah penting untuk mengenal lingkungan baru di dunia kampus. Tapi, di balik proses adaptasi itu, kadang kita lupa bahwa ada tahap berikutnya yang harus dijalani, yaitu benar-benar mulai, teman-teman. Nah, buat ngejawab pertanyaan tersebut, kita udah kedatangan sosok yang luar biasa inspiratif. Beliau adalah mahasiswa yang dikenal aktif, berani memulai, dan punya segudang pengalaman dalam dunia organisasi maupun dunia luar, yaitu Kang Zikri Faiz Amrila dari Prodi Ilmu Halo, Ekonomi Angkatan 2024. halo teman-teman semua, Kema Ekis dan Kema Unpad yang lain juga. Ya, nah teman-teman, Kang Zikri juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU ESP FEB Unpad tahun 2024. Kang Zikri juga menjadi founder Santri Space 2024 dan sekarang sedang menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Eksternal Kompas 2025 dan Sekretaris Jenderal Santri Space 2025. Nah, teman-teman, Kang Zikri juga dipercaya sebagai Putra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran 2025 nih teman-teman. Putra FEB nih teman-teman. Oke, tepuk tangan, tepuk Keren tangan, tepuk banget. tangan. Keren banget ya. Nah, oke langsung aja kita sapa Kang Zikri. Halo Kang Zikri, gimana kabarnya Kang? Halo Haifa dan teman-teman penonton semua nih, Kema Ekis, Kema Unpad dan teman-teman yang lain, siapapun yang lagi nonton. Kabar aku alhamdulillah baik, tapi ternyata sehektik itu ya, apalagi hari ini nih. Aku juga tadi baru datang dari Bandung kebetulan. Kegiatan ini ya Kang. Iya biasalah, kita kan mahasiswa mau ngadain acara butuh uang, kita nyari sponsor gitu. Oke, alhamdulillah ya Kang. Tapi kalau nggak ditanya nih. Tanya nggak ya? Aduh. Kalau Aipa gimana nih hari ini? Dari mana aja? Alhamdulillah hektik juga Kang, sibuk. Oh Abis alhamdulillah kelas- ya kalau hektik ya. Alhamdulillah Oke, bisa sehat ya benar, Kang. benar. Sebelumnya abis kelas langsung podcast gitu. Tapi alhamdulillah juga kita di cuaca yang gak nentu ini kita bisa berkumpul ya Kang. Bisa Benar banget. sharing-sharing gitu. Tapi kayaknya suara kamu agak bindeng gitu ya, lagi Aduh, sakit. lagi sakit maaf ya teman-teman, maaf ya Kang. Alhamdulillah juga. Nih, kalau boleh tahu, Kang Zikri kesibukannya ada apa aja nih sekarang? Lebih detail lagi nih. Oke, mungkin. lebih detail lagi. Tadi kan beberapa udah disebutin ya. Iya. Aku tergabung di Kompas, kemudian di Santri Space. Sekarang juga kebetulan aku juga di Hima IE gitu. Nah, di Hima IE juga aku sebagai public relation, ya perhumasan gitu. Terus aku juga lagi sibuk Putra Putri Pajajaran. Wah, Jadi Masya Allah. delegasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Jadi rangkaiannya tuh kurang lebih sekitar 2 pekanan lagi. Jadi nanti Jumat ada preliminary kayak ditanya-tanya gitu, motion challenge, terus ada performance unjuk kabisa nanti hari Minggu, terus abis itu ada grand final. Jadi perjalanan sebagai putra FEB, kemudian lanjut jadi putra putri Pajajaran, nanti ditentukan hari
minggu depan tanggal 9 November. Itu apakah aku bakal jadi winner atau enggak. Tapi mau jadi winner atau enggak itu bukan masalah, karena buat berdampak kita harus jadi siapa dulu gitu. Iya. Wah, Masya Allah, keren banget ya teman-teman. Benar. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, aku mau nanya dulu di Kang. Gimana sih perasaannya Kang Zikri bisa diundang sebagai narasumber pada rangkaian eskalasi kali ini? Jujurnya udah keluar nih. Jujur, aku senang banget karena ini selama kuliah pertama kali aku ngobrol kayak gini di podcast gitu. Waktu SMA sih pernah ya, waktu SMA aku pernah juga karena aku dulu BEM OSIS juga lah gitu. Ngadain podcast kayak gini, cuman selama masa perkuliahan udah setahun nih, baru hari ini aku diajak ngobrol kayak gini. Jujur senang banget sih, semoga nanti yang kita obrolin bisa bermanfaat juga buat teman-teman dan juga nggak cuma bermanfaat tapi menghibur juga. Iya, sebuah kebanggaan juga ya, aku bisa ngobrol langsung sama Putra FEB Unpad. Jangan diini-iniin banget lah, santai aja. Jangan diini-iniin banget. Betul. Oke. Nah, aku yang pastinya seneng banget sih bisa ngobrol ya langsung. Kita sharing-sharing ya Kang. Semoga apa yang kita sampaikan bisa berdampak langsung buat teman-teman Kamaikis. Nah, udah siap belum nih Kang? Siap, oke. Siap gak Kita siap? ngobrol Harus ya. siap ya, Harus Kang? siap, kita ngobrol aja santai. Ngobrol santai aja. Nah, sekarang kita masuk nih Kang ke pembahasan terkait topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang adaptasi. Oke. Dari sudut pandang Akang nih, terkait judul kita hari ini yaitu Half Start Generation Between Adapting and Actually Starting. Kalau dengar istilah Half Start Generation, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Akang? Oke, apa namanya? Start Half start generation ya. Iya. Artinya kita mau mulai tapi setengah-setengah sih. Aku mikirnya gitu ya. Iya. Bener gak sih? Bener. Benar. Jadi aku mikirnya pas dengar kata itu tuh kayak ini orang mau mulai tapi setengah-setengah. Terus abis itu alasannya tuh kayak gua kayaknya masih belum nyaman deh. Aku kayaknya masih belum nyaman, masih harus adaptasi, masih harus ngeliat gitu ya kan. Jadi yang aku pikirin pas dengar kata itu tuh ya orang yang mau mulai tapi dia masih ragu, tapi dia setengah-setengah sampai pada akhirnya gak jalan-jalan kayak gitu. Kayak masih abu-abu gitu ya Kang? Entah itu karena takut, entah itu karena ragu sama diri sendiri juga. Kamu pernah ngerasain nggak? Aku jujur pernah banget sih Kang. Karena sebelumnya untuk masuk Hima aja itu butuh pertimbangan yang organisasi dulu jangan ya, atau fokus ini dulu jangan ya gitu kan, baru masuk banget ya Kang. Tapi itu kayak makanya kayak sekarang di Hima tuh kalau dibilang setengah-setengah enggak sih, cuman untuk si pertimbangan masuk Himanya masih setengah-setengah gitu sebelumnya gitu sih Kang. Itu yang aku rasain. Nah, oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Kang. Sekarang tuh kan banyak banget orang yang bilang mereka kayak lagi adaptasi dulu gitu. Misalnya kayak Kamu juga tuh kayaknya tuh. Iya banget. Nah, misalnya kayak baru masuk kampus atau lingkungan baru, terus kayak mereka ngerasa harus kayak pelan-pelan dulu menyesuaikan diri sebelum mulai aktif organisasi atau masuk komunitas dan lain-lain gitu kan. Tapi kayak di sisi lain, kadang si kalimat adaptasi ini tuh jadi alasan buat nunda-nunda. Kayak kita tahu nih harus mulai, cuman kayak ngerasa belum waktunya, kayak belum siap, kayak yang tadi dibilang Kang Zikri kan, atau takut gak maksimal. Nah, menurut Kang Zikri sendiri, gimana sih cara bedain antara adaptasi yang emang bagian dari proses, yaitu kayak perlu dijalani biar kita nggak burn out atau nggak gegabah, sama adaptasi yang cuma bentuk dari penundaan itu sendiri, Kang? Gimana? Cara bedainnya berarti? Iya, cara bedain. Oke. Ini relate banget sih jujur. Waktu aku awal kuliah itu kan emang sih waktu SMA aku cukup aktif juga gitu. Cuman pas masuk kuliah tuh beneran aku kayak kaget sama teman-teman yang lain, karena pas aku mutualan kan biasa maba kan kita kenalan terus kita mutualan. Aku lihat di medsos teman-teman aku tuh kayak ini orang dari zaman SMP-nya, SMA-nya udah gacor banget gitu, udah aktif banget, keren banget. Jadi aku juga kadang kayak minder nih, wah gimana caranya aku bisa aktif kan. Nah terus akhirnya jujur dulu aku juga alasannya kayak aduh kayaknya aku harus adaptasi dulu deh, aku harus ngelihat dulu teman-teman yang lain gitu. Nah cuman nggak tahu emang bawaan dari pabriknya, aku tuh kadang suka gatel, maksudnya suka nggak biasa gitu, nggak suka kalau misalkan ngelihat
ada kesempatan terus gak ada yang maju gitu. Nah terus sampai pada akhirnya di pas ospek jurusan atau pengenalan maba lah waktu itu ada project angkatan kayak gitu. Project angkatannya tuh butuh leader, nah director gitulah. Nah pada akhirnya aku beraniin diri buat muncul di situ, karena dari awal selama masa ospek juga aku nggak yang dikenal-kenal banget sebetulnya. Pas muncul di situ baru aku ngeberaniin diri. Nah walaupun di situ masih adaptasi, aku juga sebenarnya bukan nothing tulus sih, kayak ya udah kenapa nggak dicoba dulu gitu. Jadi akhirnya aku mutusin buat nyalon, akhirnya aku pilih. Nah di situ turning pointnya. Nah jadi cara ngebedainnya gimana kalau kita lagi adaptasi atau lagi nunda doang gitu kan. Nah itu tuh lebih ke ketika kamu ngejalanin. Nah misalkan kamu cobain sesuatu masuk, kamu sekarang masuk hima kan. Nah pas kamu masuk hima terus kamu cobain, kamu rasain gitu, apakah aku enjoy atau apakah aku banyak banyak salahnya, apakah aku banyak bingungnya. Nah kalau kamu banyak bingungnya, banyak salahnya, berarti adaptasi yang kamu bilang lagi dijalanin itu benar gitu. Tapi kalau kamu ngerasa enjoy, berarti kamu udah bukan di masa adaptasi lagi gitu. Jadi ketika kamu udah nyobain terus ngerasa susah, nah berarti kamu emang lagi masa adaptasi. Jadi cara bedainnya pas kamu udah terjun sih, jujur baru kerasa gitu. Tapi kalau misalkan belum mulai nih, tapi kita mau ngebedain gimana pas masa adaptasi atau sebenarnya itu cuma alasan doang, aku juga ngerasa susah banget gitu. Tapi sebenarnya kayak buat kita nunda, kan kalau misal aku sebagai maba nih ya Kang, relate nih, kayak aku agak mau nyoba dulu karena aku takut nih. Tapi sebenarnya boleh gak sih kayak gitu, kayak karena aku belum siap nih, kayak belum siap aja gitu. Boleh banget. Boleh banget. Justru aku juga dulu kan waktu masuk semester awal, semester 1 itu tuh ada open recruitment BEM Kema, magang BEM Kema, dan itu mepet banget, itu bulan Agustus ya. Kamu juga kemarin bulan Agustus masih maba banget kan. Di situ juga aku bingung banget, aku ngerasa takut karena ya aku ngerti pasti lingkungan organisasi di perkuliahan sama SMA tuh jauh berbeda banget gitu. Nah dari situ aku ngerasa takut juga gitu. Jadi boleh banget, nggak salah kalau kalian nih misalkan nih teman-teman yang lagi nonton ngerasa, aduh aku takut nih buat memulai, aku kayaknya nggak bisa deh, aku nggak capable deh. Nah boleh banget ngerasa kayak gitu, tapi jangan cuma berhenti di perasaan seperti itu gitu. Jadi perasaan itu juga harus dikonversi. Dikonversinya jadi apa? Dikonversinya jadi tantangan. Jadi beneran gak sih aku setakut itu? Apa kita cobain aja kali ya gitu. Nah tapi aku juga sadar kalau gak semua orang punya perasaan kayak gitu, punya mental kayak gitu. Jadi gak apa-apa banget kalau kamu butuh waktu sebentar buat ngelihat lingkungan gitu kan. Misalkan timeline open recruitment BEM Kema sama BEM Fakultas beda. BEM Kema dulu baru BEM Fakultas. Nah gak apa-apa banget kalau misalkan kamu ngelewatin open recruitment BEM Kema gitu, untuk ngelihat, untuk sekedar ngelihat gimana sih flow-nya, gimana sih lingkungannya. Jadi kamu bisa pertimbangkan. Nah baru nanti kalau kamu udah yakin, dicoba, dimulai kayak gitu. Kayak coba aja dulu gak sih? Kayak kita kan belum tahu kalau belum mau mulai. Betul. Gitu. Nah, tapi Kang, kadang kayak setelah kita akhirnya bener-bener mulai sesuatu entah itu bisnis atau kayak organisasi, komunitas, join komunitas gitu. Tantangan barunya justru dimulai dari dalam diri sendiri. Kayak kita jadi terlalu pengen hasilnya sempurna. Kayak takut kalau apa yang udah dikerjain belum cukup bagus, atau khawatir akan pandangan orang lain. Nah akhirnya bukannya berkembang, kita malah berhenti karena sibuk memperbaiki hal-hal kecil. Menurut Kang Zikri nih, gimana sih cara kita tahu kapan perfeksionisme itu masih sehat dan kapan justru jadi penghambat buat terus jalan? Dan pernah nggak Kang Zikri sendiri ngerasain fase itu, udah mulai tapi malah kebanyakan mikir kayak aku kayaknya harus lebih bagus lagi deh gitu, jadi sampai kayak progresnya tuh berhenti gitu. Kang, itu gimana Kang? Ini jadi masalah juga sih, bener. Kalau misalkan kita udah terjun nih, kita udah mulai, tapi kadang kita tuh banyak
banyak takutnya tuh takut buat ngelakuin sesuatu. Misal waktu awal-awal aku maba itu aku bikin santri space kan, sama teman-teman yang lain. Ada tuh anak ekis juga inisiatornya, namanya Kak Wafa. Nah beliau ini tuh ngajak aku buat bikin satu komunitas. Jadi intinya dia pitching, kemudian kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Di situ aku takut. Aku pertama di approach Kak Wafa itu takut karena aduh gue bakal diapain nih. Iya makanya kan dari situ aku takut. Nah pas aku mulai kita langsung bikin grand design yang menurut aku itu besar banget, itu bakal jadi sesuatu yang wah banget, yang mantap banget gitu. Tapi dalam perjalanannya ternyata nih Haifa, dinamika itu emang beneran bakal terjadi gitu. Ketika udah mulai beberapa program yang tadinya kita planning buat cuman fokusnya tiga divisi, ada kreatif, ada pendidikan sama ekonomi, itu seiring berjalannya waktu tuh selama setahun banyak berubah gitu. Jadi kalau misalkan tadi kamu nanya kapan kita bisa nentuin perfeksionisme yang bagus sama yang toksik gitu kan maksudnya kan, yang toksik. Nah perfeksionisme itu dikatakan bagus kalau misalkan kita udah settle gitu, kita udah settle buat ngejalaninnya. Jadi kalau aku sendiri buat di awal itu nggak apa-apa banget buat salah. Jadi aku nggak langsung ngebenerin hari itu juga gitu, karena kita sama-sama tahu manusia berproses. Kita juga kuliah di Unpad kan lagi berproses kan. Ya, mungkin ucapan-ucapan aku sekarang juga banyak salahnya gitu, tapi ya kesalahan itu yang aku perbaiki di kesempatan selanjutnya. Nah jadi kalau aku, metode yang aku pakai itu aku lakuin yang aku bisa, yang aku tahu. Aku nanya ke teman-teman yang lain juga yang lebih tahu. Kalau emang ternyata setelah itu dirasa salah, karena kan salah itu baru kelihatan mungkin pas kita udah ngejalanin ya. Nah pas setelah itu dirasa salah, aku perbaikin di kesempatan selanjutnya. Aku nggak ngerasa wah aku gagal, aku nggak bisa nih kayak gini. Jangan terlalu musingin hal-hal yang kayak gitu, karena ya perjalanan kita masih panjang gitu. Aku juga ternyata selama 1 tahun ini ya bukan siapa-siapa gitu. Aku juga banyak belajar gitu. Nah makanya ketika aku jadi director ospek jurusan itu, aku ngerasa komunikasi aku sama teman-teman divisi yang lain tuh kurang gitu. Terus abis itu aku jadi ketua KPU. Nah pas jadi ketua KPU bukan outputnya yang dilihat sebenarnya, tapi aku ngelihat banget prosesnya, karena nyari ruangan itu nggak gampang, nyari speaker kayak gitu-gitu tuh nggak gampang, perizinan apalagi. Aku karena sampai waktu itu sampai hari terakhir juga aku nggak dapat ruangan di FEB sama sekali. Padahal buat pemilihan ketua himpunan salah satu jurusan di FEB gitu. Makanya emang banyak belajar, dan di situ ya aku ada ngerasa bersalah gitu. Tapi kan faktor-faktor eksternal juga berpengaruh sama kejadian itu. Makanya aku nggak demot, aku nggak ngerasa aku gagal saat itu juga, karena aku masih punya kesempatan di kesempatan berikutnya gitu buat memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Jadi kalau misalkan perfeksionisme itu dirasa toksik, itu ketika kamu ngejalanin, kamu perfeksionis, terus bikin kamu demot gitu. Pokoknya kalau udah bikin kamu demot, bikin kamu males, mending nggak usah pikirin deh, karena masih banyak kesempatan. Ya? Itu udah titik toksik di situ sih menurut aku. Mungkin lebih baiknya kita nggak apa-apa kayak tahu kesalahan-kesalahan kita, tapi dijadikan evaluasi aja gitu ya Kang. Okay. Karena masih ada kesempatan-kesempatan di lain waktu gitu. Bener banget guys. Nah tapi Kang kadang kayak orang suka lupa kalau mulai lebih awal itu bukan cuma soal cepat dapat hasil, tapi juga cepat dapat pelajaran. Nah, kalau ngelihat perjalanan Kang sendiri, kesalahan awal yang justru paling berharga dan mungkin nggak akan Kang dapetin kalau waktu itu milih untuk nunggu dulu. Mungkin yang tadi yang ketang Kang. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak kesempatan yang kayaknya kalau misal aku nggak ngambil, aku bakal gak dapet pelajarannya gitu. Ini terjadi dari zaman aku SMP.
Jadi Udah aktif banget ya Kang. enggak sih sebenarnya. Waktu SMP tuh kan aku dipercaya jadi ketua angkatan kan. Nah, aku tuh dari SD-nya tuh SD kampung. Aku nggak biasa banget buat interaksi sama orang-orang intelektual, orang-orang yang orang kota, yang gayanya macem-macem, yang lifestyle-nya macem-macem. Aku nggak kayak gitu orangnya gitu. Nah, tapi di situ eh alhamdulillah aku bisa cepet buat adaptasi ya, buat penyesuaian sama teman-teman yang lain. Oh ternyata di lingkungan ini tuh, sekolah ini tuh mereka gayanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Pasti mereka lebih nyaman kalau misalkan dipimpin dengan gaya seperti ini gitu. Nah saat itu juga aku ngeberaniin diri gitu. Karena ya yang tadi aku bilang, aku gatel. Kalau misalkan ini nggak ada yang maju nih, karena waktu itu juga kebetulan nggak ada yang maju gitu. Pas SMA aku pindah sekolah, udah niat tuh. Aku udah niat buat aku diam-diam aja deh. Aku mau fokus buat belajar, fokus akademik, ikut lomba-lomba segala macem. Tapi ternyata nggak bisa. Ternyata waktu ospek SMA juga kayak ini siapa nih nggak ada yang maju. Akhirnya ya udah aku lagi gitu. Nah tapi aku nggak nyesel karena kalau misalkan aku gak ngambil peran-peran itu, aku nggak akan tahu gimana caranya maintain orang, gimana caranya ngadepin masalah-masalah gitu. Terus yang aku pelajarin juga kalau misalkan kita nggak terjun, kita nggak banyak interaksi sama stakeholder gitu. Nah aku tuh nggak bakal dapetin feel yang nyaman kalau misalkan ngobrol sama stakeholder atau pengelola, misalkan kayak sekarang nih aku di FEB. Aku kalau misalkan aku gak hima, aku gak ikut organisasi-organisasi yang berkaitan, itu kayaknya aku bakal ngerasa takut terus deh buat ketemu dosen, buat ngobrol sama SBA, buat konsultasi sama sarana prasarana gitu. Aku bakal takut sih. Jadi belum terbiasa juga ya. bener, belum terbiasa. Jadi kalau misalkan pelajaran yang aku dapat yaitu aku jadi lebih berani, aku jadi lebih yakin. Terus ternyata nanti kamu juga pasti bakal ngerasain sih, minimal 1 tahun lah di Unpad ini. Ternyata kita tuh bukan siapa-siapa guys. Jujur, kita tuh bukan siapa-siapa. Mau kamu dari manapun itu, mau dulunya sebagai apa, ketika kita udah dalam satu lingkungan di Unpad ini, kita belajar bareng-bareng gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kayak tadi yang join-join atau masuk-masuk dulu aja gitu, sebenarnya FOMO buat masuk organisasi itu baik atau enggak sih Kang? Kayak aku sendiri tadinya emang niatnya ya plannya gitu untuk awal-awal aku nggak akan dulu masuk organisasi atau apapun karena mau ya itu tadi proses adaptasi dulu gitu, pengen nge-scanning dulu ini yang mana yang baik, mana yang oke, yang worth it gitu kan. Tapi karena setelah teman-teman pada ikut itu jadi kayak aduh kok orang-orang pada gerak gitu, kok aku yang jalan sendiri Jadi kayak, takut ketinggalan ya. ketinggalan sama Bener. kayak FOMO sih. Kayak jadi akhirnya join ini, join itu. Kayak itu sebenarnya boleh gak sih Kang? Balik lagi ini subjektif banget kan ya. Ya jadi sebenarnya tergantung. Kalau aku sendiri, menurut aku kayak gitu tuh jangan sih sebaiknya. Karena kalau kita udah masuk, kita udah mulai. Lebih jelek lagi kalau kita udah masuk, kita berhenti di tengah-tengah. Mending gak usah sekalian gitu. Mending kamu mantepin diri dulu gitu. Nah, cuman alternatifnya itu misalkan nih waktu awal maba teman-teman aku pada jadi staff muthima kan. Waktu itu aku memilih buat nggak ikut gitu. Aku memilih buat ikut BEM Kema. Nah, jujur banget FOMO karena di jurusan ya kamu tahu sendiri kan, teman-temannya jadi lebih deket. Kalau di jurusan tuh terus lebih sering ketemu karena satu kelas juga kan. Nah, aku tuh FOMO sebenarnya, FOMO banget. Tapi FOMO-nya dilihat dulu. FOMO ikut organisasi. Sedangkan organisasi bukan cuma hima aja gitu. Apa sih yang bikin kita FOMO lagi? Main barengnya. Di luar juga kita bisa ketemu teman baru gitu. Nah, jadi akhirnya alternatifnya aku ikutan yang lain gitu. Yang semacam yang aku nyaman gitu. Jadi kalau misalkan Haifa ngerasain juga FOMO kan. Tapi kamu ngerasa kalau misalkan aku ikut A, aku nggak bakal bisa nih. Aku nggak bakal, gitu nggak bakal bisa all out, nggak bakal bisa enjoy. Iya. Kamu cari yang lain aja
gitu. Kamu alihin aja kesibukan kamu ke yang lain, itu nggak apa-apa banget gitu, daripada kamu ikut FOMO terus sampai akhirnya bikin kamu nyesel kayak gitu sih. Karena kalau udah nyesel di tengah jalan, mau keluar juga susah, mau ngejalanin juga berat kayak gitu. Oke, itu juga proses adaptasi ya Kang, Mm-mm. kayak gitu. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Kang, setiap orang kan pasti punya titik awal buat mulai. Entah itu kayak keputusan sederhana atau kebiasaan kecil. Nah, kalau dari Akang sendiri, hal kecil apa yang dulu mungkin gak banyak orang notice, tapi kayak justru jadi langkah awal dan fondasi yang kuat dari semua pencapaian Akang. Boleh ceritain dong Kang sekilas tentang pengalaman Akang dan prosesnya waktu itu sampai akhirnya bisa berdampak besar di kehidupan Akang pribadi. Oke. Ini aku feel blessed banget sebenarnya. Karena aku ditakdirin buat kuliah di ilmu ekonomi dan di FEB. Karena mungkin aku nggak tahu ya di yang lain. Yang aku rasain di ini tuh lingkungannya suportif banget gitu. Jadi hal kecil yang sebenarnya bikin aku stay sampai sekarang, bikin aku bisa, ya mungkin bisa dibilang ya cukup aktif sampai saat ini, itu dukungan dari teman-teman. Sekedar dia nanyain kabar, Zik gimana kesibukan lu gitu, atau sekedar teman-teman aku nanyain kayak kamu lagi sibuk banget ya, sakit gak, udah makan gak, itu tuh kayak little things tapi beneran Berdampak berdampak banget buat aku. Karena ternyata orang-orang tuh peduli ya, Support ternyata system mungkin support ya. system Iya. itu kuncinya sebenarnya. Terus kebetulan aku juga masih akrab sama teman-teman SMA kan, jadi sampai sekarang mereka masih bantuin. Kadang kalau misalkan aku butuh, aku ketinggalan sesuatu, mereka masih bantuin. Jadi lingkungan yang suportif itu menurut aku pengaruh banget sama kehidupan aku sekarang gitu. Nah, ceritanya ya tadi kan udah banyak diceritain lah ya awal-awal. Nah, cuman aku pernah satu titik di mana aku lagi nggak ikut apa-apa. Oke. Iya, jadi setelah BEM Kema selesai, KPU selesai, terus abis itu Santri Space tapi masih jalan. Iya, iya. Tapi Santri Space juga waktu itu sempat berhenti, kita namainnya biar keren aja sih, kita namainnya fase bernafas gitu. Oke. Jadi saat itu komunitas aku juga lagi vakum dulu buat ngevaluasi, buat refleksi apa sih yang sebaiknya kita lakuin lagi nanti gitu. Nah, ketika masa-masa itu tuh gak tahu kenapa aku ngerasa kayak aduh pengangguran banget nih. Aku harus ngapain lagi nih gitu. Gatel ya Kang? Iya, jadi kayak fase itu tuh bikin aku mikir aku kayaknya harus jauh lebih berdampak lagi buat aku sendiri, buat diri aku sendiri, buat keluarga aku juga, dan buat teman-teman Kema Unpad yang lain gitu. Sampai akhirnya aku dipercaya buat jadi putra ilmu ekonomi gitu. Nah, dari situ tuh turning point lagi buat aku balik lagi buat aktif, buat berdampak, ya buat banyak belajar juga gitu. Nah, dari situ lagi-lagi yang bikin aku bertahan support dari teman-teman gitu. Teman-teman jurusan, teman-teman SMA, teman-teman rumah, sama keluarga juga. Itu menurut aku yang beneran ngaruh sih. Kalau Haifa nih udah nemu lingkungan yang nyaman apa belum nih sejauh ini? Alhamdulillahnya banget. Kalau sebelumnya pas awal-awal aku kayak belum nemu lingkungan yang support gitu. Setelah aku join Hima, Oke. terutama kalau PSD ini, Asik. Respect. Iya, kayak ternyata wah kayak wakadepnya dan teman-teman yang lainnya juga pada kayak nge-support aku. Tadinya kan aku kayak takut, aduh kayak ke pressure gitu kan, kayak duh ini tuh orang-orang keren banget nih di KPSDI gitu. Aku harus keren juga kah gitu kan. Tapi ternyata disupport banget, kayak belajar kayak di KPSD ini tuh aduh malah jadi ini KPSD ya. Tapi kayak di KPSD ini tuh kita orang-orang yang mau belajar gitu Kang. Yang tadinya aku takut jadi kayak meskipun aku gak bisa, aku bisa belajar gitu Kang. Jadi alhamdulillahnya juga sekarang untuk so far gitu ya, untuk saat ini kayak aman-aman aja sih Kang. Udah dapet nemu juga gitu. Benar sih, itu jadi kamu masuk ke lingkungan baru, kamu jadi punya teman baru, dan jadi kalau lebaynya jadi punya semangat lagi gitu Iya. buat terus hidup, terus balik ke kampus gitu kan. Kalau misalkan kita gak mulai, kita
mau nemu temen dari mana gitu. Kita mau nemu lingkungan yang enak dari mana kalau kita nggak berani buat mulai dulu gitu. Sebenarnya kalau cerita dikit ya, aku juga sempet burn out awal-awal karena Oke. belum punya temen, Oke. kayak aduh kok orang-orang keren banget mau join ini, kok itu orang-orang keren deh semuanya gitu. Tapi karena ternyata kayak balik lagi kayak pas aku memutuskan buat kayak daftar ini daftar itu, ternyata lingkungannya oke juga nih, kayak nggak semengerikan itu juga gitu setelah dijalani. Seperti itu sih Kang. Iya, kadang kita ngelihat dari luar nih. Kita ngelihat dari luar tuh kayak, wah gila nih orang keren-keren banget nih. Ini jago-jago, ini galak-galak gitu kelihatannya. Padahal mah pas kita ngobrol ternyata mereka charming juga gitu. Mereka enjoy juga, apalagi banyak ngasih tahu ke kita, banyak ngajarin sesuatu gitu. Itu yang bikin aku seneng gitu kalau misalkan ketemu banyak orang. Oke, lanjut aja nih Kang. Boleh lanjut. Keasikan kita nih. Oke, pada saat jadi maba nih, POV-nya masih maba nih Kang Oke. Zikri. Kalau maba duduknya masih gini biasanya. Gitu. Pada saat jadi mahasiswa baru, organisasi sama kepanitiaan apa aja sih yang Kang Zikri ikuti, dan juga apa saja pengalaman yang didapat selama menjalani organisasi atau kepanitiaan tersebut? Oke. Waktu maba awal banget itu yang pertama aku jadi director performance itu yang ospek jurusan. Terus abis itu setelah itu aku bikin Santri Space itu komunitas. Terus abis itu aku jadi ketua KPU, timelinenya kayak gitu ya. Nah terus abis itu ikut BEM Kema, itu staf Lumayan magang. banyak ya Kang? Iya, jujur iya. Banyak. Lumayan Kewalahan banyak. nggak Kang itu? Jangan tanya IPK ya. Aduh. Enggak, aman sih, aman. Jadi kurang lebih itu sih yang aku ikutin waktu itu. Itu BEM Kema tuh magang aku divisi Hubin, hubungan internal gitu. Nah, yang aku dapat ya dari semua itu, semester 1 tuh aku ngerasain banget kalau aku belum bisa manage waktu aku sendiri. Karena apa? Karena tugas aku banyak keteteran. Aku banyak begadang buat ngerjain yang deadline-nya udah mepet-mepet. Aku banyak gak tidur gitu. Kadang ya kalau makan sih inget ya, karena gak bisa banget nih kalau gak makan nih. Ya gak bisa. Nah jadi aku ngerasa banget kalau waktu itu aku masih belum bisa ngatur diri aku sendiri, ngatur waktu aku sendiri gitu. Nah dari situ aku belajar, oh ternyata masalahnya itu dari diri aku sendiri. Apa coba menurut kamu? Yang bikin aku nggak bisa ngatur waktu? Karena kewalahan gak sih harusnya? Iya, pertama banyak kegiatan. Oke. Kedua, diri aku sendiri tuh masih banyak yang harus diurus. Maksudnya aku belum bisa selesai sama diri sendiri gitu. Sesimpel kalau teknisnya nih ya, kalau kita ngomongin teknisnya, sesimpel kayak misalkan di kosan nih, di kamar berantakan, itu pengaruh banget, jujur. Banget. Kita banyak kegiatan, nyari barang itu lama gitu kan. Terus abis itu bikin gamut juga, mau ngerjain tugas, bikin kayak wah makin panas deh otak, makin males gitu kan. Jadi hal kecilnya tuh ya itu, sekedar kamar yang bersih itu udah bisa ngebantu banget buat kita bisa ngatur waktu kita gitu. Karena waktu kita nggak akan habis buat ngurusin hal-hal yang sebenarnya bisa disiapin dari awal. Kayak Berarti gitu. benahin diri sendiri dulu. Betul. Tapi Kang gimana kalau ngebenahin diri sendirinya tuh lama? Nah, Itu gimana tuh? itu sebenarnya emang ada beberapa case yang nggak semua orang bisa selesai sama diri sendiri. Ya bahkan aku juga sebenarnya sampai sekarang Belum. masih ada aja gitu fase-fase, kadang aku capek, kadang aku ini. Nah titik baliknya ya balik lagi yang tadi kita omongin, yaitu support system gitu. Kadang kalau misalkan kita belum selesai nih sama diri sendiri, terus kita mau coba mulai dulu, itu nggak apa-apa juga gitu. Karena bakal ada titik di mana kamu udah mau nyerah, terus kamu disemangatin lagi, terus akhirnya semua jadi berubah jauh lebih baik gitu. Jadi sebenarnya intinya banget nih teman-teman nih, catat ya, intinya banget dari semua obrolan kita tuh ya, kita mulai aja gitu, siap gak siap, tapi harus tahu diri ya, tahu diri ya. Misalkan kalau kamu dirasa cukup siap, mulai dulu aja gitu. Tapi kamu harus tahu konsekuensi apa yang bakal kamu hadepin ketika kamu udah memulai gitu. Tahu kapasitas diri sendiri juga kan betul. ya.
Dari tadi kan ngomongin organisasi ya Kang. Tapi ada gak sih kayak pesen dari Kang Zikri buat maba yang lagi jalanin tapi sama yang gak lagi jalanin juga Kang? Oke. Buat yang lagi jalanin. Oke. Buat yang lagi jalanin itu kamu jangan terlalu banyak kamu lagi. Jadi menggurui banget nih. Enggak, maksudnya kalian jangan terlalu mengambil banyak peran menurut aku ya. Kalian cukup fokus di satu, dua atau beberapa yang kalian dirasa mampu, tapi kalian all out Maksimalin. di situ. Oke. Kalian maksimal di situ gitu. Kayak sekarang aku nerapin buat jangan lebih dari 2 organisasi dan 2 kepanitiaan gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah punya tekad itu, insya Allah nggak akan kolaps, nggak akan kebingungan, nggak akan sampai burn out gitu. Buat yang lagi jalanin, kalian fokus sama yang lagi dijalanin, jangan terlalu mikirin, ih teman aku udah ikut ini, teman aku udah jadi ini. Santai aja teman-teman, karena kita semua berproses, kita semua ada waktu. Ya mungkin sekarang aku sebagai finalis Putra-Putri Pajajaran, aku juga FOMO sama yang ngurus BFF, sama yang ngurus Unpad Award dan lain-lain, acara-acara yang lain gitu. Kadang aku juga FOMO, cuman kita selesain dulu yang ada, kita hargain yang ada, kita manfaatkan. Karena kalau udah kelewat, nanti misalkan nih kalian lagi magang di Hima, kalian lagi jadi staff di BEM gitu, kalian jalanin sekarang, karena misalkan kalau kalian udah selesai, kalian gak akan bisa ngulangin lagi. Iya, gitu. betul banget. Nah, tadi buat yang satu lagi ya, satu lagi buat yang belum mulai, ya. sebenarnya apa sih yang kalian takutin teman-teman? Apalagi coba kita punya teman di sini, kalau misalkan belum nemu teman yang nyaman, cari. Nah, gimana cara kita ketemu sama teman yang nyaman? Kita bergerak gitu. Iya. Kita mulai buat ngobrol, kita mulai buat aktif, ikut organisasi, ikut kepanitiaan, mau nyoba bisnis. Misalkan kalau mau bikin jualan apa gitu, dimsum atau kopi kan lagi rame banget. Itu mulai dulu aja gitu. Masalah nanti kitanya enjoy atau enggak, terus siap atau enggak, bertahan atau enggak, nah itu bisa di-maintain sambil berjalan gitu, sambil kita jalan, sambil kita nemu teman yang nyaman, sambil kita ngebangun support system, sampai pada akhirnya kita bisa settle buat ngejalanin hidup gitu. Iya, mungkin ini agak relate juga buat teman-teman kayak gak mau mulai karena gak punya teman nih Kang. Betul. Justru itu titik serunya. Iya. Ya, kayak buat kita nemu temennya tuh cari di organisasi, cari di luar, di komunitas dan lain kayak gitu ya teman-teman. Jangan mikir dengan kamu diem bakal ada Bakal teman ada datang tiba-tiba. gitu, nggak ada. Kecuali teman itu ngerasa kasihan gitu, ngelihat kita kayak gitu. Jadi aku juga bukan berarti aku dulunya punya teman di BEM Kema sampai akhirnya aku ikut buat magang di BEM Kema, nggak ada. Di BEM Kema aku nggak kenal siapa-siapa, tapi dengan aku berani mulai, berani muncul, berani ngobrol, ya udah sampai sekarang kita masih temenan, sampai sekarang kita masih ngobrol, main gitu kan. Langsung berdatangan ya. Iya, gitu. jadi bakal nemu temennya sendiri. Aku mau make sure dulu nih ke Kang Zikri. Sebelumnya kan kalau gak salah Kang Zikri dari pondok pesantren kan. Betul. Kan background pesantren sama yang SMA atau negeri yang lainnya tuh beda kan. Apa sih kayak berarti Kang Zikri udah banyak banget ngalamin fase adaptasi dari yang mungkin sebelumnya dunia SMA ke dunia perkuliahan tuh backgroundnya beda banget. Itu apa sih adaptasi yang bener-bener kerasa gitu? Oke. Aku kebetulan boarding, betul. Aku pesantren dan ya udah jelas ya pesantren kita sekolah itu cowok semua, itu laki-laki semua gitu. Terus aku juga hidup di asrama, pokoknya 24/7 itu cowok semua, paling ketemu perempuan tuh guru gitu kan, atau teteh-teteh kantin gitu, atau orang tua sendiri, ibu. Nah yang shocknya tuh sebenarnya di dunia perkuliahan ini tuh emang kita bisa duduk di kelas samping-sampingan sama perempuan gitu. Dan kadang awal-awal tuh aku ngerasa kayak aduh takut salah ngomong, takut salah bertindak gitu ya kan. Jadi itu yang benar-benar kerasa menurut aku, karena di satu kelas ini tuh kita benar-benar campur gitu, mau cowok mau cewek gitu ya kan. Nah itu
adaptasi yang menurut aku kerasa banget selama transisi dari aku di SMA-nya di pesantren masuk ke perkuliahan gitu. Nah, sebenarnya mitigasinya ya lagi-lagi kita punya lingkungan yang sama-sama ngingetin. Makanya aku semangat nih buat bikin Santri Space gitu ya kan. Karena eh, dengan Santri Space ini aku ada perkumpulan, ada kegiatan yang bikin aku ingat, oh ternyata ada loh batasan-batasan yang seharusnya enggak kita lakuin, entah itu ke lawan jenis, entah itu ke orang tua, orang yang lebih tua, atau ke siapapun itu. Kayak gitu sih Karena paling. jujur aku juga pesantren, Kang. Oh iya? Iya. Oke, boarding. eh Bisa dibilang Iya, boarding oke. kayak di Garut Mm-mm. gitu. Itu jadi kayak sama kayak wah, yang tadinya cewek semua terus tiba-tiba harus sekelas sama cowok, kita Iya. harus interaksi sama cowok. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri karena aku OSIS sama kayak OSISnya di pesantren gitu. Kalau interaksi sama cowok ya di organisasi gitu. Jadi nggak terlalu yang jadi gimana-gimana. jadi kalian tuh satu sekolah, Terus sekolah satu gedung nggak sekolahnya? nggak beda. Oh nggak, tapi Cuman organisasinya bisa bertemu gitu. ya, tapi organisasinya juga beda, kayak yang cewek-cewek, yang Oke. cowok-cowok gitu. Cuman kalau misalnya ada beberapa event yang sama bareng, kita pasti komunikasi. Itu ngebantu. Oke. Karena kalau misalnya aku gajian organisasi, Iya. kayaknya aku langsung tiba-tiba kaget gitu Iya. masuk ke perkuliahan yang, duh Kayak ternyata langsung, kayak gini ya. aduh, sekaget ini kayaknya. Iya, kaget bakal- banget ya, iya. Kang. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan penutup ya ini. Nah, setelah melewati fase dari proses adaptasi itu, pelajaran apa yang paling berharga buat Kang Zikri dan tantangan apa yang masih Kang Zikri hadapi terkait adaptasi buat sekarang nih, Kang? Tantangannya apa yang dialamin sekarang? Oke. Pelajaran yang paling berharga menurut aku itu bentar, aku mikir dulu. Sebenarnya banyak banget. Aku jadi tahu secara teknis aku jadi tahu gimana caranya kita berkomunikasi dengan lembaga, dengan orang yang punya kewenangan, dengan orang yang setara, yang sesama, atau dengan orang yang baru kayak maba gitu. Karena waktu kemarin juga aku jadi mentor osjur kan. Nah itu kayak aku jadi ngerti gitu gimana caranya kita komunikasi dengan baik dan efektif gitu. Dan yang paling penting sesuai dengan konteks. Terus aku jadi belajar juga time management. Itu beneran aku jadi belajar karena kalau misalkan mau dilihat nih sekarang nih kosan aku alhamdulillah gitu masih terjaga, masih rapi gitu. Yang itu pengaruh banget gitu. Yang tadi aku bilang kan hal kecil kayak gitu tuh pengaruh banget gitu. Nah itu tuh aku pelajarin selama setahun di kuliah tuh ngerasain kayak gitu. Terus abis itu aku juga jadi lebih berani buat muncul di publik. Aku jadi lebih berani buat lebih berani buat ngomong. Itu berkat aku berani mencoba dari awal gitu. Aku nggak takut buat gagal. Terus aku nggak ngerasa hina, nggak ngerasa demot kalau misalkan aku ngelakuin kesalahan karena masih ada kesempatan berikutnya untuk diperbaiki gitu. Terus tadi yang kedua apa pertanyaannya? Mungkin yang apa ya, tantangan yang lagi dihadapi sekarang tapi. Oke. Sampai sekarang tantangannya idealisme berorganisasi aku, idealisme buat berkarir aku di luar akademik itu jujur masih tabrakan sama akademik gitu. Karena aku juga bukan so jago nih masuk IE nih. Aku nggak tahu sesusah itu. Aku nggak tahu sesusah itu gitu. Makanya kadang beberapa acara ada yang bentrok kan. Terus abis itu ada saat-saat yang harusnya aku ngerjain tugas tapi aku harus menuhin kebutuhan-kebutuhan di luar gitu. Nah itu yang masih jadi problem sampai sekarang dan mungkin bakal terjadi terus sih itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ngatasin hal itu ya kita pinter-pinter curi-curi waktu gitu. Dan kita harus merelakan waktu main kita, waktu nongkrong kita gitu ya. Tapi jangan sampai kita nggak nongkrong juga ya, jangan sampai kita nggak main juga gitu. Kita Takutnya malah jadi stres sendiri ya, Kang. iya, apa sih yang dikejar di dunia ini gitu ya kan? Asik. Jadi ya udah tetap waras gitu, tetap harus main, tetap interaksi sama teman-teman gitu. Life balance ya, Kang. Betul.
kalau bahasa anak sekarang kita ya. Kita. Anak kita mah bukan work life balance berarti study life balance. Iya, Nah, itu setuju. dia. Itu sih paling. Oke. Alhamdulillah nih teman-teman, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir kita pada podcast. Oh, udah selesai. Udah. Aduh, kayak harusnya sampai sore nih kayaknya. Seru banget soalnya pembahasannya. Tapi karena waktu, jadi ini pertanyaan terakhir nih tadi. Oke. Nah, sebelum aku menutup perbincangan kita kali ini, aku mau nyimpulin nih beberapa. Nah, buat teman-teman yang lagi ragu banget buat mulai, coba aja dulu karena kita kan nggak tahu. Cuman kita harus tahu nih kapasitas diri sendiri buat mulai sesuatu itu. Oke. Terakhir nih Kang, kira-kira dari Kang Zikri sendiri ada gak nih pesan yang ingin Kang Zikri sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton membahasin podcast kita kali ini? Oke, selamat sore teman-teman, sore, pagi, malam, ya kapanpun kalian nontonnya ya. Yang pertama, betul kata si tetehnya, jangan takut buat mulai karena kalau kita nggak gerak, kita nggak mulai, kita nggak akan tahu gitu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Yang kedua, buat lingkungan yang baik atau cari atau temukan lingkungan yang suportif sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Nggak ada paksaan buat kalian ikut circle A, buat ikut circle B, nggak ada. Itu terserah sesuai dengan preferensi kalian selama bikin kalian nyaman dan bisa bertahan di sini gitu. Terus yang terakhir, apapun yang sedang kalian hadapi sekarang, mau itu lagi seneng, mau itu lagi susah, lagi sedih, kalian tenang dulu, kalian istirahat sebentar, tapi setelah itu jangan lama-lama, langsung mulai lagi, langsung cari tempat lagi, langsung cari kegiatan lagi yang bikin kalian seneng dan bikin kalian bertumbuh gitu. Karena aku juga ngerasain pasti ada saat-saat kita bukan nggak mood sih, lebih ke kayak aku butuh istirahat deh kayaknya. Nah, nggak apa-apa, kalian manfaatin waktu itu, tapi jangan lama-lama, terus kalian melangkah lebih jauh lagi. Itu sih paling dari aku, tetap semangat teman-teman. Nah, semangat ya teman-teman, Kema Ekis dan semuanya. Terus aku juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Zikri atas insight-nya keren banget guys. Dan semoga insight yang tadi disampaikan oleh Kang Zikri bisa bermanfaat buat teman-teman Kema Ekis juga seluruh halayak lainnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast rangkaian eskalasi kali ini. Sampai jumpa pada rangkaian eskalasi episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.